Ini sebetulnya ada fenomena apa ya? Karena kalau kita lihat ini seperti tadi ya, sebetulnya yang sudah diamankan begitu pinjaman online ilegal ini angkanya berada di atas 4.000 begitu ya. Dan sepertinya terus-menerus selalu ada dan tumbuh terus pinjaman online ilegal. Apakah sebetulnya selama ini begitu hukuman pidana begitu yang diberikan kepada para pelaku masih tidak cukup jera atau perlu ada hukuman-hukuman lain yang lebih membuat jera menurut Mas Andika? Iya, terima kasih. Untuk menanggapi hal ini memang, masih agak berat ya untuk dilakukan suatu pemberantasan, terhadap korban, pinjaman online secara ilegal. Tapi yang perlu kita ketahui dulu di awal, di sini adanya kekurangan atau minimnya literasi dan kesadaran dari para, korban pinjaman online itu dan juga masyarakat secara umum untuk mengetahui bagaimana literasi digital atau fintech ini bagaimana mestinya dan juga aturan-aturan yang memadai. Nah, selain itu juga tidak ada peran aktif dari para korban saat ini dan juga masyarakat umumnya untuk memblow up atau mengetahui karena itu dia masih memikirkan aspek sosiologisnya yang mengetahui bahwa nanti kalau saya lapor saya yang dibalikin karena saya punya hutang, misalnya seperti itu. Padahal sebenarnya tidak. Kalau kita dalam konteks hukum perjanjian gitu berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata itu memang perjanjian utang piutang saja umumnya. Tapi dalam hal ini kalau memang ada penagihan secara ilegal yang notabene semakin marak, di mana ada kelompok yang semakin kayak notabene-nya hari ini kita melakukan pinjaman, kita udah tutup lubang lagi lubang, tahu-tahu besok ada lagi yang bisa membawa bahwa ini kita bantuin loh secara dana, dan katanya itu semakin merajalela dan marak gitu. Nah, itu yang bisa kita tegaskan untuk pelaporan atau upaya hukum dalam hal ini. Walaupun secara umum masyarakat dalam hal ini sudah dilindungi oleh tindakan pemerintah dalam hal ini dia sudah melakukan pelaporan, ada yang beberapa dilaporkan ke OJK dan Kemenkominfo untuk memblokir ataupun menutup platform pinjaman online secara ilegal itu. Tetapi tidak ada pelaporan terhadap upaya hukumnya. Jadi masih hanya sebatas pelaporan take down, padahal ini digital atau teknologi yang semakin canggih dan masif ini semakin marak dan semakin tumbuh, semakin besar, tapi tidak ada upaya hukumnya di situ. Baik Mas Andika, tapi menarik jika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Satgas Waspada Investasi ya, bahwa sebetulnya di balik pinjol-pinjol ilegal ini ada mafia begitu sehingga pinjol ilegal ini sangat sulit untuk dikriminalisasi. Nah, menurut Mas Andika sendiri apakah Mas Andika setuju dengan tanggapannya hal ini? Iya, saya setuju dengan pendapat itu, tapi kita harus lihat juga pada aspek di lapangan ya. Memang ini kesulitan juga khususnya para aparat penegak hukum dan juga peran aktif masyarakat, saya katakan seperti itu ya. Karena mengapa? Eee, Kelompok-kelompok atau tanda petik kita bilang ini mafia sudah semakin kuat untuk apa? Menjebak para pelaku ataupun menjebak para korban-korban agar dia tetap menggunakan jasanya dia, sehingga makin tutup gali lubang itu semakin ada, semakin dia akhirnya menggunakan platform yang lainnya dan padahal itu masih satu kelompok. Nah, hal-hal seperti inilah yang turut serta turut kerjasama hal-hal yang notabene menjebak atau menjerat para pelaku pinjam online sehingga terlilit, itu yang memang seharusnya dilakukan blow up. Nah, tapi kan kita mengetahui karena dari awal si korban ini juga takut karena kita punya hutang gitu loh. Padahal sebenarnya itu laporkan saja. Dan yang kedua, sepanjang perjalanan 2022 kemarin berdasarkan Satgas juga mengatakan ini sudah sampai lintas negara gitu. Nah, dalam hal ini memang sudah jadi concern kita sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan. Dengan adanya Satgas ini menurut saya itu sudah langkah yang tepat untuk membasmi dan memutuskan rantai penjebakan online pinjaman online secara ilegal ini, Mbak Sinta. Baik, Mas Andika, lalu bagi para peminjam begitu ya, yang melakukan peminjaman online di pinjaman online ilegal, sebetulnya langkah-langkah apa yang harus mereka tempuh ketika misalnya mereka menerima ancaman kekerasan, lalu juga menerima teror begitu. Artinya kemana mereka harus mengadukan begitu. Artinya selain daripada tadi sudah disampaikan bahwa ada sebetulnya SOE menyediakan begitu ya saluran begitu yang kemungkinan bisa menerima begitu laporan-laporan dari para korban ini. Apakah memang ada tempat lain atau sarana lain yang artinya nanti kemudian para korban ini bisa ditanggapi secara baik begitu Mas Andika?
Iya, jadi dalam hal ini masyarakat umum dan khususnya para korban yang memang sudah terlilit utang, pinjaman online secara ilegal ini kita harus, menghimbau ya, khususnya harus ada sosialisasi yang lebih memahami, aspek atau peristiwa yang terjadi. Sebenarnya gini, perjanjian utang piutang ini kan dasarnya dari Kitab Undang-Undang Perdata, berdasarkan 1320, di situ diatur. Nah, tapi ketika, para peminjam ketika tidak mampu bayar, kita seringkali dilakukan penindasan, ancaman, teror, sampai yang paling parah menyebarkan data pribadi kita ke khalayak umum dan juga meneror kita dengan kontak-kontak yang ada di handphone kita sendiri itu malah bisa dijadikan target si sasaran dari si pemberi pinjaman itu kan. Nah, itu yang memang semestinya masyarakat harus tahu juga, walaupun secara keperdataan itu hanya utang piutang dan memang selayaknya kita sebaiknya dengan itikat baik membayar untuk melunaskan. Walaupun tidak kita memberikan peringatan atau memberi gambaran untuk meringankan utang-utangnya. Tetapi jika ada unsur-unsur pidana yang seperti tadi sudah dijelaskan, itu harus wajib dilaporkan karena itu sudah pidana. Jadi kalian yang terlilit atau masyarakat umum ini harus memahami itu tidak ada kaitannya dengan data dalam hal ini perjanjian utang piutangnya. Tetapi kalau ada unsur-unsur seperti itu, tindak pidana itu harus segera dilaporkan. Nah, minimnya pelaporan itu karena takut di awal saya punya utang, saya akhirnya memblow up pada diri sendiri, akhirnya tidak bisa kemana-mana dan marak terjadi seperti itu Mbak Sinta. Baik, Mas Andika lalu selanjutnya begitu ya, seperti biasa begitu saat kita hendak melakukan peminjaman begitu ya, kan biasanya kita mengisi formulir ya, baik nama pribadi, alamat sendiri, lalu juga kita biasanya menyertakan nomor kontak lain begitu yang bisa dihubungi untuk penagihan, misalnya saudara kita atau teman kita. Nah, bagi pihak-pihak yang sebetulnya tidak melakukan peminjaman, tapi mereka juga mendapatkan teror begitu ya, atau mungkin ancaman, ada juga yang mungkin didatangi ke rumahnya atau ke kantornya. Sebetulnya apakah mereka ini juga bisa melaporkan begitu perbuatan-perbuatan dari para penagih ini? Ya, sebenarnya memang kalau ketika sudah ada unsur tindak pidana, itu kita harus lihat juga, sudah sejauh mana unsur-unsur itu ya kan, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Nah, ketika itu sudah dilakukan, membuat kita resah, membuat apa, segera dilaporkan. Tetapi dalam hal ini kalau memang, melakukan suatu tindak pidana itu secara melaporkan data pribadi atau segala macam, itu memang ranahnya kita harus melakukan Eee, kita ambil contoh, mohon maaf, kita ambil contoh fintech yang legal lah. Dalam hal ini kan perlindungan data pribadi yang ada di kontak itu tidak boleh di-copy atau diakses untuk kepentingan si peminjam ini, si pemberi pinjaman ini. Tetapi yang boleh hanya di situ hubungan kontak darurat. Nah, dalam arti darurat ini adalah si penjamin ataupun si yang pihak yang mengenal atau dan sebagainya. Nah, itu yang harus bisa dikatakan sebagai, legal. Tapi kalau dia sudah memasuki chat-chat secara ancaman, teror dan sebagainya, menyebarkan dan hal-hal lainnya, itu bisa dikenakan tindakan, ITE, pidana, pengancaman, dan perampasan seperti itu bisa dijerat seperti itu, Mbak. Baik, Mas Andika lalu selanjutnya menurut Mas Andika sendiri apakah sudah urgent sekali begitu untuk saat ini untuk adanya penambahan sanksi atau juga artinya untuk membuat jera begitu ya bagi para pelaku pinjol. Karena kalau kita lihat juga sebetulnya gitu ya di industri pinjaman online ilegal ini rawan sekali tindak pidana pencucian uang begitu. Artinya siapa yang di balik layar ini itu sangat menentukan bagaimana sebetulnya pinjaman online ilegal itu bisa dikriminalisasi. Artinya apakah memang hukumannya harus lebih berat lagi atau harus ada langkah apa lagi agar pinjaman online ilegal ini tidak terus berkembang dan juga tidak terus tumbuh, Mas Andika? Iya, dalam menanggapi hal ini memang menurut saya pribadi harusnya memang sudah ada payung hukum yang mendukung terhadap finansial teknologi ini, di mana harus ada undang-undang baru yang mengakomodir agar jelas semuanya tertuang di situ seperti apa rules of the games-nya dan permainan seperti apanya yang memang sebagai mestinya antara peminjam maupun penerima dan juga dalam hal ini penyelenggara ya si platform itu sendiri juga harus kita ketahui. Nah, agar kita tidak bisa meminimalisir ataupun memutuslah rantai mata penjebakan pinjaman online ini. Karena kalau memang sudah seperti itu, tidak ada yang mengakomodir secara secara komprehensif, itu nantinya akan masih tetap
terjadi seperti ini aja, seperti berulang-ulang kali tetap makin marak dan semakin banyak yang tipu. Dan kemudian setelah ini juga kita sebagai apa namanya yang ingin meminjam harus tahu dulu seperti apa nih permainan-permainan yang ada di platform-platformnya, karena balik lagi itu tadi ketika kita terdesak atau apa kadang kita tidak memahami itu gitu, asal ambil langkah secara spontan, tahu-tahu dampaknya seperti yang sudah terjadi. Nah, masukan kemudian juga kita sudah saat ini ada SWI gitu ya, SWI sudah turut serta membantu, dan masukan saya terhadap SWI juga dalam hal ini harus diberikan kemudahan sosialisasi yang tinggi, membuka akses yang seluas-luasnya untuk pada masyarakat agar dia lebih mudah untuk mencurahkan ataupun melaporkan adanya tindakan-tindakan seperti yang sudah dia alami. Nah, bagi pelapor, saksi maupun korban dalam hal ini juga dilindungi dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Saksi dan Korban (LPSK). Jadi kalian yang memang terlilit ataupun ada yang mengetahui monggo dilaporkan saja, ketika sudah dilaporkan akan diproses. Nah, dari tindakan-tindakan pemerintah untuk upaya preventif hingga represif itu memang sudah harus tetap dijalankan. Jangan sampai seperti ada gium Belanda yang mengatakan bahwa het recht in achten de feiten aan, yang menyatakan bahwa hukum bertatih-tatih dalam permasalahan hukum. Itu kita sebagai para masyarakat, aparat penegak hukum ingin Indonesia ini lebih maju dalam aspek ranahnya digital. Seperti itu, Mbak. Baik, tapi kalau menurut Mas Andika sendiri untuk selama ini begitu yang sudah terjadi untuk payung hukum dan juga penegakan hukum untuk para pelaku peminjam online ilegal, lalu juga bagi para pelaku dan juga pemilik dari pinjaman online ilegal, apakah sudah tepat, Mas Andika? Semuanya secara aturan maupun secara teknis itu sudah tepat, tapi balik lagi di praktik ya, kita melihat memang masih ada apa ya, proses-proses yang sulit ditempuh gitu. Dalam hal ini juga kekurangan sosialisasi itu tadi yang membuat akhirnya tidak terjalan sebagaimana mestinya. Aturan dan secara tuntutan bawahnya peraturan itu sudah baik, tetapi saat pelaksanaan ini yang menjadi tugas kita bersama, dalam hal ini rakyat Indonesia, untuk tetap mengetahui, mencari tahu, dan aparat-aparat yang memahami itu lebih sering memberi pemahaman, dan sehingga pemahaman itu akan menjadi paham kepada masyarakat dan akhirnya menjadi masyarakat cerdas untuk mengetahui mana yang memang ini bisa dijadikan bumerang buat kita sendiri ataupun tidak. Nantinya seperti itu, Mbak Sunda.